Mari kita buka dari 1 Korintus, saudara, dari 1 Korintus pasal yang kelima. Kita akan membaca bersama ayat 6 sampai dengan 8. 1 Korintus pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan 8. 6, 7, 8, 3 ayat kita akan baca bersama dengan judul Berpestalah dengan Ragi yang Baru. Dapat kita akan baca bersama. 2, 3. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Berbahagialah kita yang boleh meminta Tuhan untuk hidup dalam firman-Nya. Sekarang kalau kita perhatikan sudah lama, saudara, ada program reward, terus ada card, shopping juga ada rewardnya, ya. Demikian juga dengan health insurance. Health insurance juga ternyata ada rewardnya. Kalau kita ada yang mau masuk program prevention, menjaga kesehatan, ya punya dapat reward. Jadi bayarannya lebih murah, ya. Karena apa, saudara? Itu sebetulnya juga menolong kita sendiri, kan, ya. Kalau kita mau preventing, itu yang untung kita, gitu. Meskipun kita berpikiran, kan ada insuran, ya biarin aja, ngapain dijaga, sakit kan tinggal ke dokter. Itu sebetulnya hanya menunjukkan keegoisan kita. Sebetulnya kita sendiri akan lebih rugi, meskipun ada dokter, ada insuran, sudah kita bayar. Tetap yang sakit sebetulnya kita, saudara. Tetapi yang indah melalui program insuran yang memberikan satu program prevention untuk menjaga kesehatan itu, ada satu hal yang saya renungkan baik, saudara. Karena bagaimana saya dan saudara seringkali juga dengan menjaga preventing, kan bisa save, ya, banyak hal secara umum, banyak hal. Ambil contoh, saudara, belum tentu prevention juga akan membuat saya dan saudara tidak akan sakit, gitu ya. Tetapi dengan program itu kita bisa cek setiap kali berapa. Kalau ada penyakit kan bisa cepat-cepat di-treat. Jadi penyakit itu bukan tahu-tahu, ya kan, biarin, karena saya udah punya insuran, ya nanti kalau baru sakit sekali saya baru ke dokter. Kan masih sedikit di sini, biarin aja. Masih sedikit di sini, biarin aja, kan. Nanti sampai semuanya badan sakit baru udah ke dokter, gitu. Saudara sekalian, gitu kan. Sekali ke dokter sembuh. Ya kalau bisa sembuh, saudara. Karena sudah kronik, saudara. Lebih-lebih kalau itu kanker, ya. Lebih-lebih kalau itu kanker, saudara. Kalau saya dan saudara menjaga program prevention, terkena satu bagian kanker yang mungkin lagi dini, akan lebih mudah untuk diobati. Lebih lama, lebih susah lagi. Lebih lama, saudara, mungkin risikonya ya lebih berat, gitu, saudara. Bahkan mungkin kalau sudah tambah berat, meskipun mungkin masih ada chance. Kemudian yang kena kanker ini anak perempuan umur 20 lagi, saudara, seumpamakan, ya kan? Kankernya mau diambil, tapi dia pikir-pikir kalau saya kanker ini saya ambil, nanti saya nggak laku, saya belum menikah, saya masih sendiri. Tetapi kalau saya biarin kanker ini, saya bisa mati dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun, saudara. Seringkali hal yang demikian membuat kita mau ambil yang mana? Hanya mau menjaga diri kita agar kita kelihatan normal, tetapi sebetulnya dalamnya hancur. Atau kita mau mengatakan, aku punya penyakit yang sudah setengah kronis. Aku masih bisa disembuhkan, mungkin aku akan kehilangan sebagian daripada tubuhku. Mungkin aku tidak akan bisa menikah lagi, mungkin tidak akan bisa melakukan yang lain lagi, tapi aku masih bisa hidup, saudara. Itu sebetulnya hanyalah gambaran bagaimana
saat ini yang saya dan saudara baca itu dengan kehidupan saya dan saudara bergumul dengan dosa. Bergumul dengan dosa. Bergumul dengan dosa. Dan kalau kita membaca minggu lalu, saudara, ternyata di dalam jemaat Korintus itu ditegur Paulus dengan keras. Ternyata mereka itu bersombong, tetapi di dalam jemaatnya itu ada satu masalah yang serius yang mereka biarkan. Yang mereka biarkan. Sehingga di ayat yang kedua di situ dikatakan, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah kamu lebih patut sebetulnya kamu itu berduka cita? Lebih baik kamu jemaat di Korintus, saudara, bukan pribadi, jemaat di Korintus, berduka cita. Jangan bersombong-sombongan seperti itu yang Paulus dengar, entah sombong yang jelasnya seperti apa. Tapi ada masalah sebetulnya yang harus kamu tackle sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis gereja, sebagai pengurus gereja. Tetapi kok kamu malah bersombong-sombongan dan mengabaikan hal yang begitu pentingnya diselesaikan, saudara. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi, saudara. Apakah itu sebetulnya juga gambaran gereja Kristen yang sebagian ada saat ini? Mereka banyak menyombongkan dengan hal-hal yang lain, tetapi sebetulnya hal yang primer, hal yang utama sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus, mereka tinggalkan, mereka abaikan. Mereka abaikan, saudara. Mereka abaikan. Apakah itu bisa menolong saya? Apakah itu bisa menolong saudara untuk menjadi orang Kristen, menjadi leader Kristen yang saat ini belajar dari firman Tuhan? Ya. Seringkali saudara, kan ada yang suka menutup-nutupin juga kan? Biarin aja lah. Kan nggak ada yang ngomong-ngomongin. Biarin aja busuk di dalam. Tapi di luarnya kan kelihatannya kan kita bisa menyanyi, kita bisa berdansa, kita bisa bernatalan dengan meriah, tetapi sebetulnya di dalamnya ada penyakit yang akan menghancurkan gereja Korintus itu di suatu saat. Di suatu saat. Karena kalau kita baca tadi, saudara, di situ dikatakan, kemegahanmu itu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Paulus menggunakan perkataan ragi yang merusakkan seluruh adonan. Sedikit ragi, bukan banyak ragi, saudara. Sedikit ragi merusakkan seluruh adonan. Satu titik tinta merusakkan susu sebelanga, saudara. Itu digambarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu satu titik virus itu akan merusak seluruh jemaatmu. Itu satu sel kanker di dalam tubuhmu akan membuat dari kepala sampai kaki lumpuh, saudara. Kalau tidak ditanganin. Kalau tidak ditanganin. Tapi kembali masalahnya. Kembali sebetulnya dari prevensi itu kita bisa belajar, saya bisa belajar. Dan ternyata pun kalau sudah dalam keadaan kronis, mau kita apain? Ada dua kan. Kita mau memiliki kebijaksanaan sendiri, yang seolah-olah kita akan selamat, tapi pada akhirnya juga tidak akan selamat. Atau kita mau minta bijaksana Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam menghadapi hal-hal yang krisis, hal-hal yang memang sangat serius. Sehingga memang saudara, apa yang kita perhatikan saat ini dengan perumpamaan ragi itu, saudara, kekuatan ragi itu ada kekuatan yang merusak jemaat Korintus. Luar biasa kalau saudara bisa perhatikan. Hanya satu ragi akan mengkamirkan seluruh adonan. Ambil contoh, hanya satu titik ragi yang masuk di badan saya. Tetapi suatu saat kalau tidak dibereskan ragi itu, akan menghancurkan seluruh bagian tubuh saya, saudara. Bagaimana kekuatan ragi itu? Yang seringkali saya dan saudara mungkin tidak pikirkan. Saya dan saudara akan lebih mempunyai kebijaksanaan natural. Biarin aja, saudara. Tapi kembali saat ini,
Ragi di sini sebetulnya hanyalah bagaimana kehidupan yang berisikan dosa, karena hanya satu titik itu bisa merusak seluruh jemaat di Korintus, saudara. Sehingga kembali apa yang saya dan saudara bisa renungkan bersama. Kembali sebetulnya panggilan saya, panggilan saudara sebagai orang Kristen, bukan menjadi polisi. Nama kamu siapa? Kamu jemaat dari mana? Dosa kamu apa? Bukan demikian, saudara. Bukan demikian. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, Dia datang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tidakkah saudara sudah disembuhkan? Tidakkah saya sudah disembuhkan? Tidakkah kita sudah dibikin bersih oleh Yesus? Sehingga jikalau saya dan saudara ketemu orang yang sakit, dan kita tahu kita sudah mengalami itu, saudara. Kalau kita biarkan, kalau saudara biarkan diri saudara sakit, saudara tidak akan tertolong. Dan kalau sakit saya dan saudara itu sudah parah, mungkin saudara saat ini bisa recover. Tetapi dengan sesuatu kesakitan proses yang luar biasa. Tidak tahu, saudara. Tapi itu hanyalah satu gambaran. Satu gambaran. Bahwa bagaimana sedikit ragi itu bisa mengkamirkan seluruh adonan. Bagaimana satu kehidupan orang yang di dalam kegelapan bisa menghancurkan kehidupan seluruh jemaat yang ada di Korintus, saudara. Sehingga dikatakan, buanglah ragi yang lama itu kepada jemaat di Korintus. Kalau misalkan jemaat di Korintus itu saya dan saudara, ambil contoh saudara, Paulus berkata kepada kita, hai kamu jemaat di Redlands, hai kamu jemaat di California, buanglah itu ragi. Bagaimana kita membuangnya, saudara? Kalau ragi itu tidak dibuang, ya kita tahu. Kita tahu apa akibatnya. Kita tahu apa akibatnya. Sehingga jemaat di Korintus diberikan satu tugas, diberikan satu PR, diberikan satu pekerjaan untuk membuang ragi yang lama itu. Supaya apa? Supaya menjadi adonan yang baru. Dan yang lebih indah sebetulnya dikatakan, saudara, sebab kamu memang tidak beragi. Sebetulnya mereka tidak beragi. Hanya gara-gara ada satu ragi ini bisa merusak semuanya. Hanya gara-gara ada satu manusia yang hidupnya begitu bejat dan kamu biarkan, tidak kamu urusin, bahkan kamu bersombong-sombongan dengan hal yang lain, itu akan merusak jemaat di Korintus. Akan merusak jemaat di Korintus. Dan di sini kita boleh melihat bahwa sebetulnya saya dan saudara yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita tidak beragi. Mereka tidak beragi, saudara. Tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Anak domba Paskah kita sama. Domba Paskah. Yesus yang di dalam perjanjian lama itu digambarkan. Dia telah disembelih untuk menjadi korban. Bukan hanya untuk menutupi dosa lagi, saudara, tetapi untuk menghapuskan, membuat saya dan saudara bersih, tidak beragi. Sehingga bagaimana di dalam jemaat perjanjian lama itu, tak kala mereka memperingati hari Paskah mereka, agar mereka tidak makan roti yang beragi. Dan itu benar-benar ditekankan. Karena ragi itu benar-benar merusak, saudara. Dan kalau ragi itu dipelihara, akan merusak, saudara. Akan merusak. Bukan berarti saya dan saudara sempurna. Jangan disalah mengerti, saudara. Jangan disalah mengerti. Bukan berarti hidup saya akan sempurna. Tidak pernah berbuat dosa tiap hari. Saudara tidak pernah berbuat dosa tiap minggu. Saudara akan sempurna setahun sampai masa hidup saudara. Bukan.
Tetapi saya dan saudara sudah dibersihkan melalui pengorbanan darah Yesus. Sehingga kita tidak lagi hidup melayani dosa. Itu yang indah. Dan jikalau saya jatuh, saudara jatuh, kita kembali, kita dituntun, kita diberikan kesempatan satu proses untuk kita dijadikan lebih sempurna. Seringkali kita berkata kita percaya ada Roh Kudus, betul tidak saudara? Bahkan Pak Adi mengatakan kalau kita tidak percaya ada Roh Kudus, ya keluar. Saya agree gitu saudara. Tetapi lebih daripada itu, kita percaya tidak bahwa Roh Kudus itu sanggup merubah kita, sanggup merubah saudara, ya. Menjadikan baru, lebih baru tiap hari saudara. Apakah saya dan saudara percaya Roh Kudus itu berkuasa, sanggup merubah saya, sanggup merubah saudara? Itu pertanyaannya. Apakah perubahan kita bisa dilihat oleh teman kerja kita? Apakah perubahan kita bisa dilihat oleh anak-anak kita? Oleh suami kita, oleh istri kita, oleh jemaat kita? Atau orang-orang tersebut yang dekat dengan kita tidak bisa melihat bahwa ternyata kita yang percaya Roh Kudus itu, ternyata Roh Kudus hanya kita percaya dan tidak sanggup merubah, memperbaiki, untuk menyempurnakan lebih seperti Yesus, saudara, istilahnya gitu. Meskipun saya dan saudara tahu kita tidak akan pernah sempurna selama kita masih mendiami tubuh yang jasmani ini. Tapi kita tahu dari firman Tuhan bahwa Roh Kudus berkuasa merubah kita. Roh Kudus berkuasa merubah saudara. Dan kalau kita baca dari Kolose pasal yang ketiga, mari kita lihat bersama saudara. Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 10, ada salah seorang yang membacakannya. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Saudara, yang dibacakan oleh Gogor hanyalah sebagian yang kita tahu sedikit. Dan kita tahu masih banyak perintah Tuhan yang saudara sudah baca, yang saya sudah baca. Dan jikalau firman Tuhan memberikan perintah, kalau firman Tuhan itu tidak bekerja bagi saudara dan bagi saya, untuk apa saudara? Dan jikalau Tuhan memberikan perintah itu, pasti untuk kebaikan saya, untuk kebaikan saudara, untuk kebaikan jemaat Tuhan, baik di Korintus, di Redlands, di Diamond Bar, di tempat-tempat lain. Tapi permasalahannya, mau tidak jemaat Kristen menerima face value akan perintah firman Tuhan yang seringkali tidak kita suka, ya kan? Yang seringkali kita tutup-tutupi. Hanya seringkali saya dan saudara kembali suka membaca Alkitab, tetapi Alkitab itu sendiri begitu susah merubah saya dan merubah saudara dan merubah jemaat Kristen. Sehingga sebetulnya kita diingatkan saat ini saudara, hari Jumat, kita diingatkan mengenang kematian Yesus untuk saya, untuk saudara. Hari Minggu, hari kemenangan, saudara. Bagaimana dengan minggu-minggu yang sebetulnya begitu indah saat ini? Adakah kematian Yesus akan saudara gumuli secara pribadi? Adakah kebangkitan Yesus memberikan sukacita baru untuk mengatakan, marilah kita berpesta. Dengan apa saudara?
Bukan dengan ragi yang lama. Bukan dengan ragi yang lama. Marilah kita menikmati. Marilah kita berbagi, mari kita sebarkan kehidupan yang baru di dalam Yesus. Karena Yesus telah mengorbankan dirinya sebagai lembu Paskah agar saya dan saudara mereka yang mau diselamatkan, dijadikan baru, dijadikan bersih. Indah sekali sebetulnya saat ini minggu untuk mengenang bagaimana Yesus mengasihi saya, bagaimana Yesus mengasihi saudara, bagaimana Yesus mengasihi orang Kristen dan masih mengasihi mereka yang menolak untuk menerima anugerah Yesus, saudara. Yesus masih ditolak. Selama masih hidup manusia tersebut, Yesus masih mau mengasihani saudara. Dan mungkin saat ini juga saudara berpikiran, siapa mereka yang masih menolak Yesus? Saudara bisa mulai gunakan waktu 1 minggu Paskah ini untuk bercerita tentang Paskah, untuk mengatakan, kamu benci tidak benci sama Tuhan, Tuhan itu mengasihi kamu. Saudara, benci tidak benci, Tuhan Yesus telah mati untuk kamu. Tuhan Yesus telah mati untuk saya. Dan kita yang telah menerima anugerah keselamatan Yesus dikatakan, kamu sudah bersih. Saudara, kalau dikatakan saya sudah bersih, saudara sudah bersih sebagai orang Kristen, bagaimana kita seharusnya menunjukkan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Bersih bukan kembali sempurna. Ada satu kehidupan baru di dalam Yesus. Ada satu kehidupan baru di dalam Yesus. Kalau tadi bicara prevensi, kalau minggu lalu kita masih ingat bagaimana besi mengasah besi. Kita perlu satu dengan yang lain, saudara. Kita perlu persekutuan. Kita perlu berinteraksi dengan orang Kristen untuk saling menguatkan. Bukan untuk saling merusak. Karena tidak ada kamus kembali, saudara. Dan saya tidak interested. Saya lebih interested bagaimana saya dan saudara akan ketemu orang Kristen yang lain. Seperti Paulus katakan, aku tidak peduli. Yang aku pedulikan bagaimana Kristus itu hidup di dalam kamu. Yuk kita bicara tentang Kristus. Akan disperse kehidupan kegelapan, saudara. Akan disperse kehidupan kegelapan. Kalau saudara mencoba mengungkip hal-hal yang lain, saudara, Kristusnya akan ketutup. Jika saudara bisa membawa komunikasi kepada Kristus, Kristus akan membersihkan kehidupan yang perlu dibersihkan. Saudara mau masuk dengan membawa Kristus atau akan bercerita yang lain? Sehingga biarlah saat ini saya dan saudara juga seperti jemaat di Korintus sebetulnya diajak. Untuk karena itu marilah kita berpesta. Ada gambaran apa, saudara, pesta? Ada satu sukacita. Ada sesuatu yang bergulir. Tidak berhenti. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan kehidupan di dalam dosa, saudara. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Yaitu kemurnian dan kebenaran. Bukan hanya mereka. Jemaat di Korintus hanyalah menjadi satu contoh bagaimana firman Tuhan itu memberikan perintah kepada mereka saat itu. Dan firman Tuhan ini juga memberikan perintah kepada jemaat Kristen di mana aja, termasuk jemaat Kristen kita, saudara. Agar jemaat Kristen kita saat ini boleh berpesta, boleh bersuka di dalam Yesus. Dengan menunjukkan satu kehidupan yang baru. Dengan menunjukkan satu kehidupan yang berubah. Bukan dengan kejahatan dan keburukan. Kalau saudara kembali ingat, minggu lalu kita sudah membaca. Mari kita baca bersama, saudara. Dari 2 Petrus ayat 1. 2 Petrus pasal 1. Itu indah sekali saya renungkan, saudara. Yang minggu lalu sudah dibacakan. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Cuma 2 ayat. Saudara dapat? Kita akan baca bersama. 2, 3. Karena kuasa ilahi telah
kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, dengan kata lain, sebetulnya kita tidak kekurangan apa-apa lagi, saudara. Kita tidak kekurangan apa-apa lagi untuk hidup saleh di dalam Tuhan Yesus. Ya. Tidak kekurangan apa-apa lagi. Kenapa kita kurang? Karena diri kita yang harus terus dirubah oleh kerja Roh Kudus. Sudah cukup, firman Tuhan katakan. Cukup, sudah diberikan. Apa yang kamu perlukan untuk hidup sebagai orang Kristen yang benar-benar Kristen, sudah Tuhan berikan. Ya. Kalau saudara melihat saya, ternyata hidup Kristen saya tidak benar, itu diri saya. Jangan blame Tuhan, ya. Kalau saudara sebagai pemimpin Kristen dilihat tidak benar, jangan blame Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan. Tapi kalau saya masih struggle, saudara masih struggle, ya bilang, saya masih struggle Tuhan. Kepada temannya yang melihat, kok hidup Kristen kamu begitu? Ya, saya masih struggle. Saya mau dirubah oleh Tuhan, ya. Pertanyaannya kalau kita dikatakan, Yusika, kamu jadi pemimpin Kristen kok hidupmu kasih kayak gitu? Sakit hati. Ya. Sakit hati. Justru malah meninggalkan. Bukan berani, oh ya saya masih struggle. Saya masih minta tolong Tuhan tiap waktu, tiap detik, agar Tuhan tolong saya. Sehingga kamu akhirnya melihat saya berubah. Saudara. Menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara. Maukah kita men-challenge diri kita kepada firman Tuhan? Bukan kepada yang lain. Maukah kita dirubah? Karena kita dikatakan sudah cukup, saudara. Sudah cukup. Dan mari kita lihat bersama dua bagian terakhir dari Roma pasal yang ke-7. Ada yang bisa membacakan Roma 7 mulai 21 sampai 26. Roma 7 21 sampai 26. 25 kan? 25 terakhir. Terakhir 25. Oh. 26 tempat. Kayak di yang elektronik 25 ya. Yang di kertas 26. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Tidakkah ini pergumulan kita sebagai orang Kristen, saudara? Ya. Tidakkah saya dan saudara suka akan ayat ini? Oh, ternyata ayat ini pas dengan saya, jadi saya bisa excuse gitu ya. Saya bisa excuse kan? Kita pakai ayat ini untuk membenarkan diri kita. Dari hari ke hari kita melakukan yang sama. Hari ini saya berkelahi dengan bos saya. Besok saya berkelahi dengan bos saya lagi. Bulan depan saya berkelahi dengan bos saya lagi. Saya pakai ayat Alkitab ini. Kita tidak berubah, saudara. Itu memang gambaran saya dan saudara yang bergumul. Tetapi kalau kita percaya ada kerja
Roh Kudus yang memang mau bekerja. Mungkin saya hari ini bertengkar dengan bos saya 2 hari, kemudian baru bertengkar lagi, kemudian minggu depan lagi, tambah lama saudara. Tidak sama tiap hari bertengkar dengan hal yang sama. Kita tidak bisa melihat kerja Roh Kudus saudara. Tapi yang indah, mari kita baca bersama dari Roma pasal ke-8 ayat 12, 13, 14. Mari kita perhatikan bersama, kita baca bersama Roma 8, 12, 13, 14. 2, 3. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Biarlah ini menjadi personal bagi saudara, lebih-lebih ayat 13. Sebab jika Yusika hidup menurut daging, Yusika akan mati. Tetapi jika Yusika hidup oleh Roh, Yusika akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya dan ia akan hidup. Masukkan nama saudara di situ saudara. Gumuli dan minta tolong agar firman Tuhan ini tidak menjadi firman yang mati yang kita baca saat ini, tetapi akan berprogres terus saudara. Siapa yang akan menikmati? Kalau tadi kita bicara tentang prevention, untuk kebaikan kita. Firman Tuhan kita renungkan, kita baca untuk kebaikan kita, untuk kebaikan jemaat Tuhan. Dan saat ini, biarlah kita juga dipersiapkan untuk memasuki, untuk mengingat kematian, untuk mengingat kebangkitan Yesus. Kita sudah dijadikan baru, kita sudah dibuat bersih, saudara. Mau apa lagi pertanyaannya sebetulnya? Mau kemana lagi, saudara? Kembali. Roma 7 tadi menjadi pergumulan kita, tetapi Roma 8 ini yang harus tidak bisa kita tinggalkan. Amin.